A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Secara logika, mungkin tak Allah tuh sengaja menyesatkan hamba yang Dia ciptakan? Tak mungkin. Maha suci Allah dari sifat-sifat betul buruk tersebut. Tapi ada tak orang-orang yang dibiarkan Allah dalam kesesatan? Ada orang yang sesat tapi dapat nikmat. Sebagian sudah paham itu namanya istidraj. Sebagian masih sering bertanya, apa itu istidraj? Barometernya mudah. Lupa. Dia gembira. Sini 6 4 4 6. Tapi iblis tipis mainnya. Dia juga ajarkan ke kita. Kadang-kadang begitu Allah kasih nikmat yang asli, nikmat yang benar-benar, Dia bilang itu istidraj tuh. Jadi kita kayak mengingkari nikmat Allah, padahal itu benar-benar nikmat. Rezeki betul-betul dari Allah. Iya, lihat 644. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ayat ini udah enggak tahu udah berapa kali saya bahas di SMK, berulang-ulang. Saya mau ngasih tahu juga sama kawan-kawan, antum jangan iri sama rezeki yang Allah berikan ke orang lain, apalagi sampai hasad. Karena karahiyatun ni'mah alal mun'ami alaih, ketidaksukaan kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu sama dengan karahiyatul mun'im. Ketidaksukaan kita kepada orang yang dapat nikmat yang orang dapatkan maksudnya, itu sama dengan ketidaksukaan kita kepada pemberi nikmat. Jadi kata guru kita, hasad ini masalahnya masalah tauhid, masalah akidah. Karena ketika ada orang dapat nikmat kita tak suka, secara tak langsung kita tak suka sama yang ngasih dia nikmat. Siapa yang ngasih dia nikmat? Allah. Dan kita tak pernah tahu Bang Kakak, ini nikmat betulan atau istidraj. Mata kita kan mudah sekali ketipu. Yang saya ingat cerita, saya bilang, mapulah pohon ini besar tapi buahnya kecil. Allah nih nggak adil. Baru dia nyandar, buahnya jatuh. Untung buahnya kecil. Coba kalau besar, selesai nak? Selesai. Orang hasad tuh sama juga dengan mana foto itu ada. Apa? Ular yang mematok gergaji. Masih ingat cerita ular mematok gergaji? Makin dililit, makin terluka. Awalnya dipatoknya gergaji itu, luka aja berdarah. Lawan kuat nih kata dia, dipatoknya lagi. Habis itu dililit. Ini sinyal lagi ini ya. Coba kita beli dulu sinyalnya. Nah, ada yang gambar. Nah, ini oke lah. Hasad tuh begini.
Jadi abang kakak tak suka dengan nikmat orang, nengok orang dapat nikmat sakit hati lagi, kesal lagi, benci lagi. Habis-habis waktu. Yang berdarah dia sendiri. Sampai akhirnya si harimau pula, jauh benar harimau. Si ular ini meninggal dunia. Iyyakum wal hasada. Apa? Iyyakum wal hasada. Hati-hatilah terhadap penyakit yang namanya hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat, memakan semua kebaikan. Namanya hasad itu memakan semua kebaikan. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Berarti selama ada api, selama ada kayu bakar, selama itulah apinya hidup. Kalau antum punya kayu bakar, berarti sama dengan punya kebaikan. Abang kakak masih nolong orang tua, masih senyum sama orang, masih mengucapkan salam, masih menyenangkan hati orang, itu masih ada enggak kebaikannya? Maka sama si api dimakan terus. Jadi ada kebaikan satu, makan, kebaikan satu lagi, makan lagi, makan satu lagi, habis. Jadi orang ini merasa selama di dunia dia sudah berbuat baik. Dia dalil andalannya apa? Gua nggak nyusahin orang kok. Saya kan nggak pernah nyusahin orang. Saya party aja. Cuma saya nggak suka aja lihat dia bisa sukses duluan. Apalagi qadarullah sama-sama sekampung, sama-sama tetangga, sama-sama yang tahu dulu masa kecilnya manjat pohon, ya kan? Hasad iri dengki dia. Oh pasti aku tidak suka kau maju, ya kan? Jadi waktu ngerintis dia tak percaya, waktu udah sukses dia sakit hati. Iyyakum wal hasada, itu membunuh diri kita. Maka abang kakak mau masuk Ramadan ini, hari ini saya ngajak abang kakak usikum wa nafsi bitaqallah. Yuk kita latihan, yuk cepat-cepat berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Takutnya nanti amal soleh kita hangus gara-gara amal hati. Jadi apa poin hari ini Ayaman? Inilah dia gergaji sama ular. Ada disebut dengan ghillun, ada disebut dengan bagyun. Sama sejenis tuh, satu pabrik. Intinya tak suka orang lain dapat nikmat. Ini masalah hati. Makanya iblis berhenti dia mengajak orang beribadah itu, mengajak orang qad ya'isa syaitanu ayya'budahul musallun. Setan sudah berputus asa untuk mengajak orang-orang orang sholat untuk menyembah dia, menyembah setan. Walakin fit tahrish. Tapi kata Rasulullah, setan tidak berputus asa untuk mengajak orang untuk berpecah belah. Pintu gerbangnya adalah hasad. Kenapa sih dia lebih berhasil? Kenapa sih dia lebih sukses? Kok postingannya kebahagiaan terus ya? Nggak tahu dia yang posting kebahagiaan cuma semenit. Sisanya 23 jam, 59 menit nangis tuh orang. Dia lagi memotivasi dirinya sendiri untuk tetap terlihat bahagia. Dan kita menghasadkan yang 1 menit. Paham gak kira-kira ini? Harusnya aku yang di sana, aku bisa lebih hebat lagi dari dia. Dia tuh tidak ada apa-apanya dibanding aku. Akulah. Ini sakit jiwa. Kita lihat ya. Udah ada Yaman, udah ada sejak dulu. Jauh sebelum kita nih. Waktu Korun bilang begini, aku ini dapat nikmat, kata Korun. Jadi paham ya urutannya, kenapa saya mulai dengan istidraj, lalu saya turunkan ke sini, lalu saya mau bahas ada masalah hari ini. Karena banyaknya mata kita pindah-pindah kan megang handphone tuh, bentar buka TikTok, bentar buka Instagram, bentar buka X, bentar buka Facebook.
bosan balik lagi ke WhatsApp, nanti mutar terus tuh kan. Ada juga yang kayaknya sibuk gitu. Ngapa dia transfer apa? Enggak, geser-geser menu ya. Geser-geser menu. Supaya kelihatan ada punya HP gitu, Bang. Ya. Tak apa-apa digeser. Apa kata Quran? Qala, ayo semuanya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa kata Qarun? Aku diberi harta sebanyak ini nih karena ada ilmu yang ada padaku. Ini pentingnya kita menetralisir dengan kalimat hadza min fadli rabbi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, atas izin Allah. Ya, itu kalimat-kalimat penetralisir. Yang satu, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Saya sudah dengar beberapa teman-teman, saudagar, pengusaha yang kalau ngomong tuh alhamdulillah, kiai, alhamdulillah ya man, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah atas izin Allah. Nah itu kesadaran namanya. Karena gampang sekali. Ini alhamdulillahnya ya man, tipis ya alhamdulillahnya. Ini karena strategi marketing itu kemarin jadinya omset kita bagus nih. Saya takut terpleset di strategi marketing. Betul, sunatullahnya harus benar. Tapi masya Allah tabarakallah untuk netralisir. Alhamdulillah atas izin Allah untuk netralisir. Nyadarkan kita lagi, jangan sampai kita masuk di zona Qarun. Qarun ini kaya Bang Aka, sangat kaya. Makanya Allah sampai bilang gini, awalam ya'lam anallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Ini jarang dibahas. Jarang sekali dibahas. Kenapa? Nah nanti tanya nih sama ahli-ahli tafsir, siapa manusia yang dimaksud? Setahu saya tidak pernah dimention sama Allah selain Qarun. Qarun tuh malah tidak ada apa-apanya dibanding ini. Karena ada kalimat man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Jadi asyaddu di atasnya Qarun lagi lebih kuat. Mungkin 10 kali lipat, 15 kali lipat, 100 kali lipat, tidak tahu. Aktsaru jam'an, lebih banyak lagi mengumpulkan harta daripada Qarun. Qarun tuh kita kira sudah banyak numpuk harta, tidak ada apa-apanya. Ini lebih banyak lagi. Dah? Fa kharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ayo semuanya, ya laita lana. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Cobalah kami ini macam Qarun. Enak ya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Enak ya bisa pergi umroh. Enak ya punya suami ganteng kayak gitu, perhatian. Suami aku udah jelek, cuek. Di sisi lain orang berdoa, mudah-mudahan saya punya suami, mudah-mudahan saya punya suami. Enak ya motornya lebih bagus daripada saya. Enak ya handphonenya lebih mahal daripada saya. Ya laitalana, ayo. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Mislama utiya Qarun itu apa? Ada angan-angan, ada cita-cita seandainya saya ada di posisi Qarun. Kalau bahasanya Bang Rizal Armada apa? Harusnya aku yang di sana. Innahu lazu hazin azim. Benar-benar Qarun tuh beruntung sekali hidupnya. Enak sekali teman-teman tuh pakai laptopnya MacBook ya, merek Apple aja udah enak, apalagi kalau strawberry gitu kan. Yang Samsung pengen pakai iPhone ya kan. Gitu-gitulah cita-citanya tuh. Boleh enggak cicil 3 kali Bang katanya. Kalau cicil 3 kali itu bukan Samsung namanya, Samsung namanya. Qala alladziina utul ilma wailakum. Enggak boleh ngomong gitu. Jaga mulut misal gitu-gitu kan. Ini persis kejadiannya. Thawabullah khairun liman amana wa amila sholiha wa la yulaqaha illa sabirun. Tapi ayat 80 ini Abang Aka, kalau di zaman modern ketika kita mengingatkan orang, kita dianggap julid. Alah lu julid. Padahal kita mengingatkan, Bang, Kak,
nggak usah terlalu kagum, B aja. Satpam nengok ke dalam, enak kata satpam. Security, satpam itu kan murah ya. Kalau mau mahal bayarannya tuh security. Kalau satpam tuh bayarnya cuma 800.000, sejuta lebih gitu ya. Kalau security itu 3 jutaan. Enak kata security yang kerja dalam teller. Lalu si teller yang di dalam kantor, yang di ruangan ber-AC bilang, enak sekali bos nih, nyuruh-nyuruh ya. Semua bilang target. Lalu bos yang di lantai 2 buka kaca. Ya Allah, enaknya jadi satpam. Santai sekali hidupnya. Rokok, parkir, balik, ketemu anak istri. Aku nih tak bisa kayak gitu. Jadi mana hidup yang enak? Beler enggak tuh? Apa tadi kalimatnya? Ya laitalana. Ayo, ya laitalana mithlama utiya Qarun. Mithlama utiya Qarun. Hafalkan ya mustalahatnya ya. Maksud saya antum hafalkan istilah ini supaya bisa nanti ketika ada rasa di hati, enaknya bisa kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Mana Bang Adi sama Kak Ning? Nggak ada ya? Oh lagi. Tahu Bang Adi? Siapa? Tim amal usaha? Suaminya Kak Ning? Kenal kan? Yang jaga Bang Muhardi. Bang Ardi yang ini ya. Yang jaga gelap anak soleh. Tahu nggak kita dulu beliau tuh tinggalnya di mana? Suami istri. Nggak tahu. Nggak. Di lantai 3 Usman Center. Di rooftop. Di rooftopnya. Barang-barang bekas toh aji tuh di lantai situ. Saya naik ke atas waktu itu. Haidir udah jadi wakil pengasuh belum ya? Baru jadi kalau nggak salah. Saya naik, siapa yang waktu itu ikut sama-sama saya naik ke atas? Nggak ada ya. Saya naik ke atas, siapa tidur di sini? Saya bilang, saya kayak gitu. Istri di sini juga. Hah? Yang benar sih kita buka kayak gini, saya bilang. Ya tutup pakai baleho kayak begini. Oh, saya bilang nggak boleh, nggak boleh kayak gini lagi. Kita carikan tempat, saya bilang, pindahkan. Singkat cerita pindah lah kau. Kemarin baru nggak saya. Oh iya, saya bilang, gini cara Allah. Sekarang tinggal di mana beliau suami istri? Rumahnya Om Alin. Lalu mulailah antu belawan nih. Harusnya aku yang tinggal situ tuh. Aku nggak jadi suami istri. Antu dasar antu. Kau tahu nggak mereka dulu sebelumnya? Makanya tinggalnya di lantai 4 jadi dekat sama Allah, doanya mustajab. Kita doakan di lantai 1. Saya nengok tuh ada sejadahnya ngadap ke kiblat, tempat dia sholat di sebelah sini, tidur di sini. Oh Allah, saya bilang gini cara Allah. Suaranya hilang dan suara di YouTube. Oh iya, benar-benar hilang. Pindah ke IG atau ke TikTok. IG saya yang suara di YouTube. Oke. Jadi apa kakak? Hati-hati dengan kalimat ya laitalana mithlama utiya Qarun. Apa kalimat kuncinya? Ya laitalana mithlama utiya Qarun. Dengarkan kalimatnya. Lalu di ayat 81, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Ditenggelamkan Allah, dibenamkan Allah rumahnya ke dalam bumi beserta korun-korunnya. Siapa yang dibenamkan Allah?
Korun dan hartanya. Ingat tadi ya laitalana mithlama utiya Korun. Famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada satu golongan pun yang berani dan mampu menolong Korun. Wa makana minal muntasirin. Nah, bisa juga bela diri. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Ini Allah kalau bikin kalimat tuh saja mantap. Ayo, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Dan orang-orang yang kemarin beberapa waktu yang lalu mengangan-angankan, mencita-citakan tempat seperti Korun, pengen jadi Korun, berkata apa? Yaquluna wa ka'annallaha apa? Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Cepat sekali dia berubah. Sama kayak orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau lagi depan kita ya bisa lah jilat-jilat dikit. Apa gitu? Pemimpinnya ini suka dijilat. Dia lupa kalau dia manusia bukan es krim. Kalau manusia tuh mendengarkan. Tapi kalau pemimpin yang es krim, sukanya ya dijilat. Wa ka'annallaha, ayo kita hafalkan sama-sama. Wa ka'annallaha. Wa ka'annallaha. Wa ka'annallaha. Wa ka'annallaha. Yabsutur rizqa liman yasha. Yabsutur rizqa liman yasha. Yabsutur rizqa liman yasha. Yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula ammanallahu alaina. Laula ammanallahu alaina. La khasafa bina. La khasafa bina. La khasafa bina. La khasafa bina. Apa dia bilang tadi? Kalaulah saya bisa kaya. Di ayat 79. Di ayat 82 udah berubah kalimatnya. Bisakah orang tuh berubah ucapan dalam hitungan detik? Tadi saya nyebut Kak Ning. Saya bilang, mungkin waktu itu dia juga ngomel sama suaminya. Apalah suami aku nih kerja di Munzalan, ngapalah kita nih ditidokkan di tempat yang kayak gini. Orang Munzalan ini tidak ada yang perhatian sama kita. Misal, ini saya lagi ngayal ya. Oh enggak ada, orang baik kok tahu saya. Santai ya, naik ke lantai 3 tuh bayangkanlah. Saya masih ingat tuh pakai terpal, pakai banner, bekas banner kan. Nah, tutupnya bekas banner, jemur bajunya pakai tali. Saya bilang, macam mana budak-budak nih kok tidak nampak kita ada orang manusia kita tinggalkan di tempat kayak gini. Tak boleh, saya bilang pindah. Wah, sekarang rumahnya lebih besar dari rumah saya. Dan tidak bayar, saudara-saudara. Terlalu mudah bagi Allah. Tengoklah, kerjanya di gelap, aktivitas sehari-hari di gelap, ke masjid, terus rumah di situ. Tak bayar pajak. Robbi anzilni munzalan mubarakan. Dikasih tempat yang terbaik tak sama Allah. Dengki kita, dengki lah. Hasad kita, hasad lah. Rumahnya omalinnya ke Jakarta. Ini yang disuruh tinggal. Tolong jagakan rumah saya. Sejatinya Bang Kakak, kita semua ini kan numpang. Ngontrak ke, sewa ke, sama. Ingat si Asep. Pontianak ada Asep namanya Fadil.
punya mobil. Kalau di Bandung namanya Asep, di Pontianak namanya Fadil. Tanya ya sama bosnya. Ada kolam renang, ada kolam ikan, ya kan? Makan tinggal pilih mau makan apa, menu ganti-ganti, mobil kunci mobil dari depan pinggang sampai belakang kunci mobil. Tanya lah sama yang namanya Asep Fadil tuh. Datang dia ke sini, Kiai sering cerita tentang Asep. Saya tuh si Asepnya Kiai gitu kan. Maksud ente gimana? Alhamdulillah Kiai, saya dikasih amanah suruh jaga ini jaga ini. Oh, saya bilang ada gak Asep di Pontianak nih? Itu kan suami istri yang salto-salto jungkir balik, mungkin tak terpikir. Itulah wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebagaimana Allah memberikan rezeki dari arah tak disangka-sangka, istidraj juga begitu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sama-sama tidak bisa diprediksi nih, tidak pakai pintu. Yang saya bilang kemarin, dia bilang bisnis saya Ustaz tidak mungkin bangkrut. Saya sudah siapkan finance terbaik, saya sudah siapkan laporan keuangan terbaik, saya sudah siapkan tim terbaik. Semua dia ceritakan. Allah menghancurkan bisnis tidak sampai sejam. Di mana? Terbakar rukonya. Semua mesin-mesin mahal, laptop dan aset-aset database dan segala macam server, semua lenges, hanya pakai api. Tidak pakai tenggelam tuh, tidak pakai likuifasi. Tidak sampai sejam hangus. Dimakan si jago merah. Gitu kira-kira beritanya kan. 4 ruko 3 lantai, berarti ada 12. 1, 2, 3, 4, 3 lantai. Semua kantor dia full, dipamer-pamerkan, di display, dipajang-pajang. Allah mau hancurkan sebentar. Semua aset ada di situ. Semua barang dagangan berharga ada di situ. Selesai. Apa kata api? Wow, sedekah akbar kata api dimakan. Habis bang. Habis. Ini mau masuk Ramadan nih, benar-benar maksud saya tuh kecil-kecilkanlah diri kita tuh, kecil-kecilkanlah ego kita tuh, otak kita tuh, tak ada apa-apa. Ada saya pernah ceritakan saudara kita, abang kita, cerdas luar biasa, dokter. Tahu Allah cara ngujinya beliau? Dikasih kanker otak, lupa semuanya termasuk dirinya sendiri. Siapa aku? Orang sekitarnya akhirnya mengembalikan pelan-pelan, ngajak ngobrol, kamu tuh fulan, kamu sudah punya istri ini. Diri istri tidak kenal, diri sendiri tidak kenal. Ini persiapan menuju Ramadan ya bang kakak. Hancur-hancurkanlah ego-ego gitu. Karena saya selalu ingat ya, Ramadan itu kan UKS kan, betul nggak? Spirit di Munzalan ini tidak boleh dirubah saya bilang. Sampai mati saya masuk Ramadan, UKS. Apa UKS? Upgrading kaderisasi. S-nya teman-teman yang Allah takdirkan punya skill, teman-teman yang Allah takdirkan punya ilmu, cepat-cepat ngupgrade. Jangan-jangan server kita udah basi, aplikasi kita sudah tidak relevan, sudah tidak portable. Upgrade diri. Oh dulu masih hasad, buang hasad. Oh dulu gampang sekali terpancing, reaksioner. Membandingkannya diri kita yang dulu dengan yang sekarang. Kaderisasi. Saatnya untuk delegasikan tugas. Jangan jangan keenaan jadi Superman. Superman is dead. Ya. Superman is dead. Maksudnya apa ya man? Jangan sampai kita terlalu menikmati kesendirian. Diabetes namanya apa? Dia betah sendiri. Apa singkatan diabetes? Dia betah sendiri. Mulai delegasikan tugas. Jangan sampai kalau misalnya antum bergerak di bidang dakwah atau bisnis, ya kan pelan-pelan nih Ramadan nih mulai dekaderisasi. Jangan sampai nanti
Antum meninggal, dakwahnya berhenti. Founder boleh mati, dakwah tidak boleh berhenti. Apa? Founder boleh mati, dakwah. Nah, belajar. Sekarang sudah bukan waktunya Superman, sekarang ini saatnya super team. Semuanya dikerjakan seorang, semuanya dihebat seorang. Nah, gitu. Bagi tugas, belajar Tai Chi Master, ambil energinya, lalu geser, bagikan. Lalu syiar. Setelah kita mengupgrade diri, ngasah pedang, ya kan, kita delegasikan tugas. Nah, syiarnya insya Allah jadi lebih kuat karena dilakukan oleh super team. Nah, banyak yang suka jadi Superman. Dah ya, balik lagi ke Qarun. Di ayat awalam ya'lam, ayo baca sama-sama. Awalam ya'lam, awalam ya'lam, annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Ashaddu minhu quwwatan, ashaddu minhu quwwatan, buka mulutnya. Ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Allah bilang dulu, jauh sebelum kau Qarun. Berarti zaman siapa tuh? Bisa jadi zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris, sesudah Adam yang jelas, tidak mungkin sebelum Adam, karena Adam udah pindah gitu ya. Awalam ya'lam, ini kalimat menarik ya. Seolah-olah Allah tuh kayak nanya, tapi sebenarnya tidak perlu jawaban gitu. Tahu tidak kita? Sama kayak video, "Hai guys, kamu udah tahu belum?" Nah gitu kan. Kira-kira jawabannya apa lah tuh? Belum gitu kan. Annallaha qad ahlaka min qablihi man huwa asyaddu minhu quwwatan. Minal qurun menunjukkan zaman yang tak terbatas, tidak tahu gitu kayak gimana tuh. Apa yang Allah sebutkan? Allah bilang ada orang-orang yang dulu itu lebih kuat daripada kau wahai Qarun, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Maka kalau ada hari ini pengusaha lalu dia bilang saya pengen mengumpulkan harta saya sebanyak-banyaknya, udah ketinggalan zaman. Dia telat karena trendsetternya sudah ada Qarun dan orang sebelum Qarun. Dua yang disindir Allah di situ, asyaddu minhu quwwatan, lebih kuat. Aqwa kalau bahasa Arabnya, lebih kuat. Wa aktsaru jam'an, berarti kalau cuma mengumpulkan 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, 2 triliun, ya kalah lah. Ada yang aktsaru jam'an. Maka kalau antum bilang ada orang numpuk-numpuk harta lalu flexing, ini loh. Flexing itu ayatnya 79 nih. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ayat flexing. Oh, lagi niru Qarun. Tinggal nunggu tenggelam. Tenggelam zaman Qarun, tenggelam sama itunya. Tenggelam zaman sekarang tuh hilang algoritmanya, tidak kedengaran lagi, tidak pernah ada di. Banyak tidak dulu yang suka flexing. Wow, nah gitu. Mana sekarang? Semua orang pengen kayak dia. Pakai motor H1, H2 ya, H1 pula. Semua pengen.
Maka anak ayah, Kak Iya, Ara, Faya, Fatih, dan semua anak-anak ayah dimanapun berada, hati-hati dengan yang dilihat, hati-hati dengan yang di Instagram, yang di TikTok. Itu tidak semuanya kenyataan, tidak semuanya kenyataan saya. Itu banyak bual-bualnya, banyak filternya. Glowing tuh muka ya glowing sayang, leher masih hitam. Lupa dia beli skincare untuk leher. Ya kan, glowingnya cuma sampai sini ya. Begitu diangkat tangannya hitam masih sini. Lupa dikasih filter. Makanya saya pun ini tidak pakai filter Instagram sama TikTok, tidak pakai Instagram. Jadi fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, ini kalimat dalil yang mengatakan qurun flexing. Maka kalimat penutup pada pagi hari ini, kalimat penutup hati-hati dengan kamera manusia. Yuk ikut saya. Amal sia-sia karena kamera manusia. Coba ulang. Amal sia-sia karena kamera manusia. Dah. Amal sia-sia karena kamera manusia. Dah, kalimat selanjutannya amal bocor karena hatinya kotor. Dah. Inilah dua kalimat penutup menjelang Ramadan. Jadikan di quote-quote buku itu, amal sia-sia karena kamera manusia. Coba diulang. Amal sia-sia karena kamera manusia. Amal bocor karena hatinya kotor. A'udzubillahi min dzalik. Setiap pagi baginda Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Nabi Ibrahim bikin Ka'bah, berdoa sama Nabi Ismail, mengangkat tangan lalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka mengantisipasi itu kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua dijaga, dilindungi Allah, dijaga dan dilindungi Allah, diberkahi Allah, karena kita menjaga dua hal. Satu, jangan sampai amal sia-sia karena kamera manusia, dan jangan sampai amal bocor karena hatinya kotor. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih banyak. Untuk informasi abang kakak yang kemarin nanya-nanya tentang speaker Quran Ayaman, ini alhamdulillah sudah jadi daminya. Ini bentuk speakernya, sengaja pilih yang kecil supaya bisa masuk dalam tas, bisa masuk dalam kocek. Jadi sambil lari pagi abang kakak gantung ini gitu ya. Bagusnya sih gantung di telinga sini ya, biar nampak islami gitu ya, jadi abang kakak insya Allah syar'i gitu ya. Nanti benar-benar dipraktekkan itu saya bergurau nih. Bisa bedakan antara gurau dengan asli nah?
Nanti orang lari pagi pakai headset, dia pakai speaker Quran lari-lari. Orang tuh dengarkan lagu neraka jahanam. Aku dong, mampus lah masuk neraka. Paham maksud saya nih? Jadi abang kakak speaker ini kecil. Sudah kita. Jadi sudah ada apa? Sudah ada pilihan beberapa, termasuk sebentar ya. Ini suara Syekh Muhammad. Ini kalau yang suara Ayaman, di suaranya pas 812. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini SMK banget. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Plus dikasih judul-judulnya semuanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Ukira harum ternyata haram. 852. 852. Langsung dipencet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip suara saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Oke, selamat mendengarkan. Ini jadi hadiah Ramadan. Jadi kalau ada orang ulang tahun kasih hadiah ini. Dan semua korek-koreknya yang ada di sini kita kasih terjemahan. Jadi ada ayat, ada terjemahannya. Ada ayat, ada terjemahannya. Ada ayat, ada terjemahannya. Misal korek-koreknya pun korek-korek favorit saya ya. Saya pilihkan korek-korek terbaik. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Salah Bukhatir. Antum mungkin belum pernah dengar. Syekh Salah Bukhatir itu suaranya cengkoknya khas sekali. Syekh Salah Bukhatir, kita coba dengarkan ya. Syekh Salah Bukhatir 122 Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi Maha sambil dengarkan Penyayang. Quran, Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, enak ya? harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, amin. dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi speaker ini mungkin akan berbeda sama yang lain, karena saya memang request setiap satu ayat satu terjemahan, sehingga one day one page yang menjadi pilar dakwah kita. Dan doa di belakang ini masuk, ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita dengarkan, oh gini cara bacanya. Lalu ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga kita tahu apa sih yang ayat yang lagi dibaca. Yang ketiga, ya Allah beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Warnanya saya sengaja minta desainnya warna hitam dan emas. Ada gambar Ka'bahnya supaya abang kakak nengok, ini biar hatinya terikat dengan Baitullah. Ini jadi hadiah bulan Ramadan. Tunggu nanti informasinya, insya Allah mungkin 12 tahun lagi nanti ya, baru keluar nanti barangnya. Berapa? 12 tahun.
Enggak. Insya Allah segera ya. Coming soon. Saya sedang kurasi, sedang ngecek udah benar belum. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada keong racun di dalamnya, ada ulat ulat sagu misalnya gitu kan. Nanti bikin saudara saya tuh bingung ya kan. Apa ulat sagu nih kan? Dracula ya belum selesai episodenya gitu kan. Nah saya ngecek dulu semuanya, jangan sampai ada suara yang lain. Tiba-tiba aku ingin begini, itu speaker yang satu lagi ya. Nah, gitu. Nah ini insya Allah Abang Kakak tunggu tanggal mainnya. Saya menginformasikan sampelnya sudah jadi. Alhamdulillah kemarin sudah dikurasi, beberapa saat sudah saya cek selama kemarin lebih dari 24 jam di rumah saya sudah saya putar. Oh ini aman, alhamdulillah. Dan nanti di akhir ada suara Ayahman juga. Ada beberapa materi-materi SMK pilihan yang bestseller yang paling banyak view-nya Sadia ya. Lebih dari berapa suara? 70? 80 lebih. 80 lebih rekaman-rekaman terbaik pilihan yang sudah dipilihkan. Jadi Abang Kakak bisa jadikan ini sebagai hadiah untuk keluarga, hadiah untuk anak, hadiah untuk saudara. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan dan kemaslahatan. Sekali lagi terima kasih banyak doanya. Alhamdulillah sudah dijadikan sampelnya, barangnya sudah jadi. Jadi ini biar jadi kebaikan, jadi kemaslahatan. Mudah-mudahan Allah takdirkan ini jadi amal jariah buat kita semuanya ya. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.